Halo Sobat Anime, dalam kesempatan kali ini kita gaskan dulu yuk Martial Pick, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai telah berhasil keluar dari reruntuhan kuno dan mendapatkan kekuatan surgawi Holy Master. Doi pun yang dikejar-kejar oleh saintis tua, karena saintis tua ini dikenal sebagai bibinan mengincar Yangkai yang merupakan calon kandidat Holy Master yang selanjutnya. Dalam kondisi yang panik diincar oleh bibinan yang merupakan mayat dari seorang kultivator di ranah sains, membuat Yangkai pun berusaha untuk kabur bersama saintis imut ini melalui lorong dimensi yang membuatnya ditransfer ke dunia kecil lainnya di dunia antah berantah. Dan ketika mereka tersadar, tiba-tiba saja ada sesuatu serangan yang secara mendadak mengincar mereka, dan serangan itu pun berhasil mengikat Yangkai dan juga saintis Lan. Dan orang yang mengikat itu ia juga berujar, "Dasar ras iblis bangke." Dan ketika Yangkai tersadar dari pingsannya, Doi pun tahu-tahu telah berada di dalam suatu penjara dan diseret menuju ruang aula dari klan yang menangkapnya. Orang-orang yang ada di dalam aula ini sedikit bingung dengan kondisi Yangkai, karena terakhir kali mereka menangkap Yangkai dalam kondisi sakaratul maut. Tapi kenapa Doi kini malah terlihat segar dan bugar? Di sini Yangkai juga yang melihat manusia yang ada di hadapannya, ia juga berujar, sepertinya orang-orang ini bukanlah berasal dari ras manusia. Tapi pertanyaan Yangkai pun tidak direspon, yang ada mereka malah bertanya kepada Yangkai, berasal dari manakah Yangkai dan apa hubungan Yangkai dengan ras iblis. Tetot di sini langsung saja dibantah oleh Yangkai. Mendengar Yangkai membantahnya, di sini ras Pak Tua itu pun berujar bagaimana bisa Yangkai ada di tempat ini. Di sini Yangkai pun langsung menceritakan situasinya kalau sebelumnya ia telah dikejar oleh master yang ada di ranah sains dan kabur melalui lorong waktu, dan tiba-tiba saja ia ditransfer ke tempat ini. Tapi mendengar kalau Yangkai berasal dari ras manusia, mereka pun tidak akan menghukum Yangkai. Dan itu menimbulkan suatu pertanyaan bagi mereka. Kenapa? Kenapa kau berpikir kalau aku adalah ras iblis? Dan di sini Yangkai pun juga bertanya di manakah rekan wanitanya saat ini. Ya, kecurigaan mereka ini berasal terakhir kali orang yang menyeberang ke dunia mereka hanyalah ras iblis. Dan leluhur mereka juga termasuk ras manusia, ya walaupun saat ini mereka memiliki suatu perubahan genetik dari ras manusia itu sendiri. Dan untuk rekannya Yangkai saat ini, gadis saintis itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kebencian mereka terhadap ras iblis itu tidak dijelaskan, yang pasti mereka hanya sangat membenci ras iblis itu dan ingin segera memusnahkan ras iblis dari dunia. Dan karena Yangkai bukanlah ras iblis, di sini Yangkai pun dibebaskan dari hukuman mati, tapi tetap harus dipenjara untuk sementara waktu. Tapi salah seorang dari klan mutan ini, mereka pun menyadari kalau Yangkai ini memiliki tubuh yang unik, tubuh yang dimiliki atribut energi yang. Dan mereka pun berencana untuk menumbalkan Yangkai sebagai persembahan untuk pohon suci mereka. Ya, mereka pun setuju, dan di sini Pak Tua itu pun meminta kepada para penjaga untuk memperlakukan Yangkai dengan sangat baik, karena Yangkai harus dalam kondisi yang sangat prima, dan bila waktunya tiba mereka akan menumbalkan Yangkai. Dan untuk Yangkai sendiri, kini Doi pun kembali bertemu dengan saintis Lan. Di sana Yangkai yang mendapatkan kondisi gadis Lan dalam kondisi yang baik-baik saja, tiba-tiba mereka dihampiri oleh para pelayan lagi. Di sini karena Yangkai merupakan calon tumbal, Yangkai pun mendapatkan suplai makanan berkualitas tinggi berupa buah-buahan dari pohon suci. Namun ternyata di penjara ini saat ini bukan cuma Yangkai saja. Di sana mereka pun bertemu dengan seseorang yang merupakan tahanan juga. Dan bocah itu juga berujar, "Hei bocah manusia, sepertinya kau cukup beruntung sebelum engkau mati." Waduh. Hei kawan, apakah kau mau juga? Tidak. Seharusnya kau tahu kalau aku ini berasal dari ras apa? Ya, ras iblis. Ya. Tapi di tempat asalku, musuh dari musuhku adalah temanku. Bagaimana menurutmu bocah? Ujar Yangkai. Manusia berteman dengan ras iblis. Ini cukup menarik. Yangkai yang bertanya siapa nama bocah ini, dan ternyata bocah ini memiliki nama Gouchi. Mendengar nama itu membuat gadis saintis muda ini terkejut, karena Doi tahu kalau bocah ini ternyata adalah anak dari salah satu jenderal iblis. Ya, bapakku ya bapakku, aku ya aku, ujar bocah ini. Bocah ini juga berujar, berhentilah mengkhawatirkan dirinya, lebih baik Yangkai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena saat ini Yangkai yang memiliki energi yang pasti akan ditumbalkan oleh orang-orang dari klan matahari untuk pohon suci mereka. Karena pohon suci atau pohon ilahi itu sangatlah menyukai orang-orang yang memiliki atribut yang. Mendengar itu semua membuat gadis kecil ini ketakutan, dan ia juga berujar, "Yangkai, apa yang harus kita lakukan?" Tapi di sini Yangkai pun mengatakan, "Santuy aja beb, santuy."
Dan setelah beberapa hari mendapatkan makanan enak, di sini Yang Kai pun dihampiri oleh orang-orang dari klan Matahari. Mereka datang karena telah waktunya tiba untuk mereka segera menumbalkan Yang Kai untuk pohon suci mereka. Tapi sebelum mereka dipenggal, di sini Yang Kai pun menawarkan suatu penawaran yang cukup menarik. Doi pun menawarkan kalau dirinya memiliki cara unik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari pohon suci yang akhir-akhir ini tidak stabil. Lagi pula tidak ada ruginya bagi mereka untuk mencoba metode ini, ujar Yang Kai. Dan mereka pun setuju dengan hal itu. Dan ketika Yang Kai mengalirkan energinya ke batang pohon itu, di sini Yang Kai pun merasakan kalau pohon suci ini sedang mengembangkan dirinya untuk memiliki kesadarannya sendiri. Di sini Yang Kai pun yang memasukkan energi yang miliknya untuk pohon itu yang awalnya tidak stabil kini membuatnya menjadi kalem, santuy, dan itu cukup mengejutkan orang-orang dari klan Matahari ini. Tapi untuk Yang Kai sendiri ternyata Doi pun harus mengeluarkan sebanyak 20 tetes cairan yang ia miliki. Dan ini tentu saja akan sangat merugikan Yang Kai jika ia harus kehilangan cairan miliknya secara cuma-cuma. Waduh, cairan yang bau amis semua tuh. Dan pimpinan dari klan Matahari pun yang melihat Yang Kai berhasil menenangkan pohon suci mereka, membuatnya pun bertanya tentang metode apa yang digunakan oleh Yang Kai untuk menenangkan pohon suci itu. Tapi di sini Yang Kai pun ogah untuk memberitahunya. Di sini Yang Kai pun juga meminta kepada mereka untuk melepaskan rekannya, ya termasuk teman barunya yang berasal dari ras iblis itu. Dan di sini Yang Kai pun juga mengatakan untuk membuat pohon ini tenang, Doi meminta agar orang-orang dari klan Matahari untuk berhenti sejenak menyerap energi yang dari pohon ini. Dan atas desakan dari Yang Kai, di sini bocah iblis itu pun kini dibebaskan dari dalam penjara, yang membuatnya berterima kasih tentang apa yang telah dilakukan oleh Yang Kai kepada dirinya. Tapi di sini saintis ini curiga tentang apa yang direncanakan oleh Yang Kai. Dan di sini Yang Kai pun menjelaskan kalau Doi tahu jika mereka nanti keluar dari tempat ini kemungkinan besar mereka akan ditransfer ke dataran iblis. Dan disitulah mereka akan memanfaatkan latar belakang dari bocah itu yang merupakan anak jenderal untuk dapat bertahan hidup. Mendengarkan jawaban, aduh ada ayam berantem. Maaf. Oke lanjut. Mendengarkan jawaban itu, di sini saintis muda itu pun tidak percaya dengan rencana konyol itu. Setelah beberapa hari, Yang Kai yang terus-terusan melakukan pendekatan dengan pohon suci itu membuat Doi dihampiri oleh master dari klan Matahari. Ya, mereka datang karena mereka merasakan kalau pohon Matahari sepertinya akhir-akhir ini kembali tidak stabil. Dan di sini Yang Kai pun juga tahu kalau pohon suci ini sepertinya akan segera memiliki kesadarannya sendiri. Dan untuk menjalankan rencananya, di sini Yang Kai pun meminta kepada master sekte untuk membiarkan dirinya selama beberapa hari menginap di bawah pohon itu. Setelah beberapa hari Yang Kai melakukan pendekatan dengan cara memberikan energi yang miliknya, di sini pohon itu pun telah memiliki kesadaran sendiri dan mulai menganggap kalau Yang Kai adalah orang tuanya, yang terus-terusan memberikan sumber energi untuk dirinya. Yang Kai yang merasakan hubungan dengan pohon suci itu, ia mulai mengajari bagaimana cara berkomunikasi dengan pohon ini. Dan karena pohon ini sadar diri, ia dapat membalaskan budi dengan cara memberikan buahnya kepada Yang Kai. Melihat Yang Kai mendapatkan buah dari pohon suci itu, ternyata ia dituduh oleh salah seorang penjaga kalau Yang Kai telah mencuri buah, yang membuat pohon suci ini kesal karena ia memiliki kesadarannya sendiri. Ia langsung menghajar bocah yang banyak bacot itu. Melihat pohon suci mulai bergerak menyerang para murid-murid dari klan Matahari, membuat master dari klan Matahari ini bingung kenapa pohon suci mereka malah mulai menyerang mereka juga. Master dari klan Matahari juga bertanya apa yang terjadi, apakah kejadian ini akibat ulah perbuatan Yang Kai. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Yang Kai. Mendengar jawaban yang tidak bertanggung jawab itu membuat master klan ini murka, dan Doi pun berteriak dan mengancam jika Yang Kai mau turun dari pohon itu dan memohon ampun, mungkin saja ia akan mengampuni nyawa Yang Kai. Tapi di sini alih-alih kalem, di sini pohon suci pun semakin menggila, menangkap serta menumbangkan para murid-murid dari klan Matahari itu. Dan di sini Yang Kai pun langsung berujar, "Hei orang tua, kau di sini mau bertarung atau bernegosiasi? Apa? Kau pikir kau memiliki syarat untuk bernegosiasi denganku? Oh ho ho, kalau begitu lihatlah ke sekitarmu." Dan ternyata di sini diam-diam Yang Kai melepaskan serangga pemakan jiwa miliknya. Apakah ini semua perbuatanmu? Hei Pak Tua, kesabaranku ada batasnya juga loh. Sebaiknya kau segera menjawab pertanyaanku jika kau tidak ingin kehilangan seluruh murid-muridmu. Ya, kecualilah para master yang ada di ranah sains, ujar Yang Kai. Sial. Bocah, apa yang kau inginkan dari kami? Ya, aku inginkan hanyalah simpel. Biarkan kami pergi dari tempat ini.
Yang Kai pun juga berujar keuntungan yang diterima oleh klan Matahari juga tidak akan sedikit jika membiarkan Yang Kai pergi dari tempat ini karena mereka dapat mengeksplorasi pohon ini. Hei, kenapa kami harus membiarkanmu pergi? Selama kami membunuhmu, kami juga akan mendapatkan pohon itu. Hei, tidak semudah itu Pak Tua. Jika kau ingin membunuhku, maka kau harus melukai pohon ini juga. Dan karena pohon ini memiliki kesadaran sendiri, apakah kau pikir pohon ini akan menerimamu? Jangan mimpi. Dan negosiasi mereka di sini pun cukup panjang dan memaksa klan Mata harus mengikuti permintaan Yang Kai. Dan ketika Yang Kai ingin pergi bersama teman-temannya, di sini pun Yang Kai memang kampret. Ketika rekan-rekannya telah berhasil melewati lorong waktu, Doi pun menyerap seluruh pohon suci itu ke dalam buku hitam miliknya. Setelah pohon itu terserap secara sempurna, Doi pun melompat ke dalam lorong waktu itu dan meledakannya. Dar! Yang Kai pun menutup lorong waktu itu dan berhasil kabur dari orang-orang klan Matahari. Sementara untuk Yang Kai dan juga kelompoknya, mereka terancam ditransfer ke dunia antah berantah lagi. Sementara dua orang rekannya ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Di sini Yang Kai pun dalam kondisi sakaratul maut. Tapi tiba-tiba saja, celing, Yang Kai pun terbangkitkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di tempat ini juga, bocah iblis ini sepertinya sangat familiar dengan wilayah ini. Dan Doi juga tahu kalau di tempat ini ada suatu oasis yang telah dipasang tanda. Begitu mereka tiba di oasis itu, mereka pun melihat ada pakaian wanita di tepinya. Karena memang mereka berdua ini kaum komcol. Waduh, mereka berdua pun memutuskan untuk mengintip. Siapa tahu gadisnya itu ada bukit boba yang gede-gede dan tumpah-tumpah, ya kan? Siapa tahu gitu kan? Pikirnya. Begitu mereka mendekat, dar, mereka pun diledakkan. Dan ternyata pemilik pakaian itu adalah seorang gadis iblis dengan aura iblis yang sangat-sangat kuat. Dan ia juga berujar, hei manusia, sejak kapan ras iblisku ini berteman dengan manusia? Buset dah, ini iblis cewek kuat amat, ujar iblis itu. Di sini bocah iblis ini juga menjawab pertanyaan itu. Di sini Doi pun mengatakan kalau dirinya sebelumnya pernah terjebak di dalam suatu dunia antah berantah dan beruntung diselamatkan oleh bocah manusia ini. Dar, tiba-tiba Doi pun ditembak oleh Ki dari iblis wanita itu dan juga berujar, apa? Ras iblisku sampai butuh bantuan dari ras manusia, dasar sampah. Dengan kemampuannya, iblis wanita itu pun langsung memanggil kereta kuda miliknya. Doi pun menyuruh saintis muda itu untuk ikut bersamanya duduk di atas kereta kuda. Sedangkan untuk para kang intip, mereka pun dipaksa untuk menarik kereta kuda itu. Ya, mau bagaimana lagi, karena memang wanita iblis ini sangat kuat. Mereka berdua pun tidak memiliki pilihan lain selain menarik kereta kuda itu, menarik para ciwi-ciwi yang ada di atasnya. Dan ternyata tujuan mereka ini adalah kota pasir, yang menandakan kalau iblis yang ternyata yang telah mereka intip itu adalah salah satu dari jenderal iblis, yaitu jenderal iblis Shuli. Dan petualangan Yang Kai menjadi seorang gladiator dan dijadikan budak enak-enak akan dibahas di part selanjutnya. Waduh. Dan ia juga akan membentuk suatu aliansi dengan ras demi human. Akan kita bahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.